Halo, assalamualaikum. Selamat malam. Di sini lagi hujan deras. Saya menemukan ini sebuah bisa dibilang apa ya? Katanya fitnah atau apa ya? Sesuatu yang bisa dibilang nggak baik. Bahkan ada nih di setiap beritanya itu di website lah. Selalu ada nama tokoh NU. Ini namanya Gus Umar. Umar Sedat Hasibuan. Ini bisa dibilang apa ya? Mengomentari seorang aktivis intelek lah yang mengomentari soal Habib Abu Bakar Asgab. Nah, ini dia. Dari pemberitaan yang ada, ini seakan-akan Ayang Utriza ini membuat fitnah. Dia di situ juga mengutarakan soal Habib Abu Bakar ini dianggap berafiliasi dengan FPI, dengan Cendana. Ya berubah-ubah lah seperti itu. Kalau soal Habib Abu Bakar Asgab itu, saya pikir ini Utriza ini tidak memfitnah lah. Itu kan cuma analisis saat dia melihat pemberitaan, saat dia melihat perkataan dari Habib Abu Bakar, karena sikapnya, dan lain sebagainya lah. Makanya dia bisa mengomentari, dianggap berafiliasi dengan FPI, dengan Cendana, PKS, seperti itu. Nah, tapi saya akan membahas sedikit ini ya. Tapi saya tidak akan membahas tentang Habib Abu Bakar atau siapalah, tidak. Ini cara pandang saya saat saya banyak mengamati. Ini berlaku untuk semua hal lah intinya. Dan ini tidak ada sangkut pautnya dengan Abu Bakar atau siapa saja. Saya mengamati ini, banyak ulama itu, kan sekarang zamannya era medsos, pada aktif di dunia maya. Yang ada sekarang itu antara aktivis, akademis, ulama itu campur aduk. Campur aduk. Sampai orang itu pada bingung. Padahal harusnya ulama itu penerus Nabi, yang harus lebih banyak diajarkan ya tentang akhlak, dipekerti, pokoknya yang berhubungan dengan ajaran agama Islam. Tapi sekarang tidak. Banyak ulama yang mengomentari hal-hal atau opini yang beredar di masyarakat. Politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Padahal harusnya, kalau ekonomi yang bicara ya ahli ekonomi yang lebih layak. Politik juga pakar politik atau orang-orang yang berpolitik atau aktivis itu lebih layak. Tapi sekarang itu ulama selalu beropini atau merespon opini-opini yang ada disajikan dengan dalil. Jadi dia melihat itu suatu hal apa gitu, lalu dikompar dengan dalil. Jadinya ya itu, akhirnya ulama dikomentari aktivis, aktivis dikomentari ulama. Jadi campur aduk. Kalau kita perhatikan ulama zaman dulu, tidak seperti itu. Tapi sekarang masih banyak, seperti Mbah Munib di Kusumo, Maulana Habib Lutfi, lalu yang dijabat siapa itu lupa itu. Yang muridnya Habib Umar itu. Banyak lah gitu. Mereka kalau tampil di medsos atau live gitu, betul-betul mengajarkan agama. Ibarat kalau misalkan ngerempet agak politik cuma sedikit porsinya. Paling 5% atau 1% atau 3%. Ulama dari dulu ya seperti itu. Tapi sekarang kan tidak. Dan satu masalah saya amati. Banyak ulama kena kasus atau masalah karena dari apa? Menjawab pertanyaan. Anda cek deh. Banyak ulama kontroversi. Kata-kata dia bahkan efeknya bisa dia dihina orang. Itu karena gara-gara dia menjawab pertanyaan. Zaman dulu, ulama itu ada juga yang memberi ruang pertanyaan itu ada. Tapi nggak banyak. Kebanyakan ulama itu mengajarkan tentang ilmu apa, ilmu B, ilmu C, ilmu apapun lah yang bersangkut pautan dengan agama. Itu jarang memberi ruang orang bertanya. Apalagi zaman dulu tidak ada medsos ya. Juga tidak ada live, itu tidak ada. Nah sekarang kan ada. Sebenarnya kalau misalkan menurut saya, kalau pertanyaan seperti model-model Ustadz sekarang itu memberi ruang pertanyaan gitu kan. Itu cocoknya di akademik, ruang akademik misal kampus atau apa gitu. Tapi kalau di tempat majelis umum akan berakibat fatal kalau kebablasan. Godaannya gede loh. Saat ulama itu di depan kamera, apalagi live, ditonton orang banyak, bahkan orang se-Indonesia. Kadang dia menjawab itu asal-asalan, atau terlalu pendek, atau terlalu simpel. Jadi multi tafsir. Akhirnya apa? Nah, ini yang jadi masalah di sini. Gaya-gaya begitu itu kan cocoknya di akademik atau di ruang tertentu, ruang khusus yang tidak dipublikasi. Misalkan beberapa santri atau teman santri khusus begitu. Saat orang direkam, dia akan berusaha, ini secara naluri manusia loh ya, secara nafsu. Dia akan kelihatan bagus, dia akan hebat.
Saat dia merasa itu, maka kadang lidah ini melakukan kesalahan. Yang harusnya tidak bilang begitu jadi begitu, yang harusnya milih kata yang lebih halus jadi tidak halus. Akhirnya kontroversi. Repotnya juga ada beberapa ulama yang dia itu selalu menjawab pertanyaan jamaah soal politik dan lain sebagainya. Dan lucunya juga, banyak juga yang live itu, ulama yang sudah terkenal. Dia selalu menjawab pertanyaan jamaah. Tidak memilih-milih pertanyaan. Tapi saya perhatikan ulama-ulama yang bisa dibilang ulama KSDN, mereka tidak melakukan itu. Gusmus juga tidak. Bagi di live itu tidak. Sampai ibaratnya Mbah Munir, Habib Lutfi itu nggak ada begitu. Banyak ulama yang tidak melakukan itu. Tapi ulama yang bisa dibilang apa ya, NU pun ada gitu. Bahkan bisa dibilang ulama-ulama yang non-NU atau yang NU pun ada, tapi sedikit. Selalu terpancing pertanyaan-pertanyaan yang berbau politik. Padahal itu kebanyakan akan menjebak. Setelah dipublis, nah ini dia, berawal kontroversi. Lalu, para aktivis yang sesungguhnya itu bahasan politik, dia akan nimbrung. Karena merasa itu lahannya kan. Saya ini juga bukan ulama ya. Jangan Anda anggap ulama. Terserah Anda anggap apa, tapi saya bukan ulama yang jelas. Bahasan awal politik dibahas oleh kiai atau ustadz atau gus dengan dalil-dalil tertentu yang namanya ajaran agama pasti kan bisa dibilang A, B, B. Banyak kan begitu. Dan bagi orang awam ini juga akan bingung. Bingungnya bagaimana? Ini kiai ini. Ini aktivis. Padahal bahasan pertamanya ini jawaban. Padahal Ustadz ini menjawab soal pertanyaan yang berhubungan dengan politik. Dan orang yang menonton, yang awam, lalu dia menafsirkan, ini Ustadz ini nih yang benar ini. Padahal jawaban politik itu bukan ranahnya ulama sebenarnya. Geopolitik, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Itu yang kompeten ya mereka-mereka. Akhirnya bercampur ini gara-gara banyak ulama yang terlalu merespon pertanyaan-pertanyaan yang lagi ngehit. Terutama politik. Jadinya ya nggak kena seperti sekarang ini. Aktivis rasa ustadz rasa aktivis. Bahkan uniknya, orang-orang yang awam itu menganggap kalau ustadz itu ilmu agamanya itu untuk semua ilmu. Kan tidak. Ada ilmu kedokteran, ilmu politik, ilmu sosial, ilmu budaya. Banyaklah, bahkan ilmu analisa. Cara analisa juga ada ilmunya. Dia berbicara soal ekonomi, soal apapun. Yang orang-orang awam ini lalu yaitu lihat ustadznya. Melihat ustadznya bahwa ilmu agamanya ini mewakili semua keilmuan seakan-akan. Padahal tidak. Ada ustadz mengomentari soal vaksin, soal virus, padahal dia nggak paham tentang virus. Jadinya apa? Ya harusnya dikembalikan pada porsinya. Dan ulama itu harus lebih dominan kepada pembahasan ilmu agama. Soal ilmu politik boleh, tapi porsinya sedikit harusnya. Kalau yang penting-penting saja. Dan pola-pola pertanyaan yang model akademik itu diterapkan di majelis, kajian majelis begitu yang tontonan banyak, itu berbahaya dalam artian apa? Menggoda hati kiainya, ustadznya. Kalau kiai-kiai yang jeli, yang lebih kompeten, yang jaraknya lebih hati-hati, dia nggak mau. Karena itu bisa menjebak nafsu dia. Bisa salah memilih kata, bisa salah karena dia merasa dilihat orang banyak dan lain sebagainya. Nah, kekacauan sekarang ini soal penafsiran multitafsir itu dikarenakan kebanyakan orang dari mulutnya. Soal bagaimana Anda melihat soal yang ada di dunia maya sekarang, ya terserah Anda. Di dunia ini banyak ilmu. Ada ilmu agama, ada ilmu politik, ilmu ekonomi, budaya, sosial, dan lain sebagainya. Misalkan soal geopolitik, yang pakar juga geopolitik. Soal ilmu agama, ya orang yang pakar ilmu agama. Tapi semua itu bisa melenceng, bisa salah niat. Karena apa? Nafsu. Oke, sampai sini. Wassalam.